Komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. 2. Untuk mengetahui proses komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. 3. Untuk mengetahui fungsi dan gaya komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. 4. Untuk mengetahui aspek dan hambatan komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Pengertian komunikasi dalam organisasi di sekolah. Kohlhaber 1986 menyatakan definisi komunikasi organisasi adalah organization communication is the process of creating and accessing message within a network of independent relationship to cope with environmental uncertainty. Dengan kata lain, komunikasi organisasi adalah proses penciptakan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti. Sedangkan menurut Wirianto 2004, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Dari kedua pengertian tersebut, komunikasi organisasi dapat disimpulkan sebagai proses penyampaian dan penerimaan informasi berbagai pesan dalam organisasi kelompok, formal maupun informal. Proses komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Pertama, komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam sekolah, sehingga pekerjaan berjalan operasi dan manajemen. Adapun 4 dimensi komunikasi dalam organisasi yaitu downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Interline communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagai informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. 2. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara kepala sekolah dengan khalayak audiens di luar sekolah. Contoh dari komunikasi eksternal yaitu 1. Komunikasi dari sekolah pada khalayak yang bersifat informatif. Contohnya adalah majalah, press, media release, artikel surat kabar atau majalah, pidato, brosur, poster, konferensi pers, dan lain-lain. 2. Komunikasi dari khalayak kepada sekolah. Adapun beberapa fungsi komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah, yaitu yang pertama, fungsi informatif. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan semua pihak di sekolah memperoleh informasi yang baik dan akurat serta tepat waktu, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulatif. Komunikasi sebagai fungsi regulatif di sekolah mencakup peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Fungsi yang ketiga, fungsi integratif. Fungsi integratif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan saluran yang memungkinkan kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saluran komunikasi ini dapat dibuat seperti buletin, televisi, OHP, infocus maupun hal-hal yang dapat membantu efektivitas kinerja sekolah. Fungsi yang keempat, fungsi persuasif. Kepala sekolah dapat melakukan cara persuasif kepada bawahannya. Hal ini akan menimbulkan kepedulian yang lebih tinggi terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga guru maupun karyawan lainnya akan bekerja secara sukarela. Fungsi komunikasi dalam organisasi di sekolah lainnya adalah fungsi emosi. Komunikasi sebagai fungsi emosi artinya dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen yang ada pada sekolah tersebut dapat mengontrol emosi ataupun mengendalikan stres. Selanjutnya, fungsi motivasi. Komunikasi sebagai fungsi motivasi artinya bahwa kepala sekolah harus mampu memanfaatkan komunikasi dalam memberikan motivasi kepada bawahannya. Yang terakhir adalah fungsi kontrol. Melalui komunikasi, kepala sekolah dapat mengontrol kerja para guru dan pegawai,
sehingga mengetahui sebatas mana hasil kinerja sekolah. Contohnya adalah laporan kerja. Gaya komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Yang pertama adalah the controlling style. The controlling style communication ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. The equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka, artinya setiap anggota organisasi. The equalitarian style dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah, two-way communication. Yang ketiga, the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan, sender lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan, action orientation. The dynamic style of communication ini sering dipakai para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga salesman atau saleswoman. Yang kelima, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun pengirim pesan, sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Gaya ini digunakan untuk melemahkan tindakan komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi orang-orang tersebut. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang ada dalam organisasi di sekolah. Yang pertama yaitu hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. 2. Hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat adanya gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Yang keempat, hambatan organisasional, yaitu hambatan tingkat wewenang manajerial dan spesialisasi yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan yang mengalami kendala. Yang kelima adalah hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antara pribadi di dalam sebuah organisasi yang muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada di dalam organisasi. Berikut penjelasan mengenai pengertian, proses, hambatan, dan fungsi komunikasi dalam sistem organisasi sekolah. Sekian dan terima kasih.